Pak Didi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Osman, alhamdulillah baik. Ya, palingnya agak sedikit serak aja sini. Ya, sebenarnya Pak, saya sedang ada problem ini Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak Didi mungkin? Saya sih berharap eh, Bapak ada waktu. Saya pengen berbincang sebentar nih dengan Pak Usman. Kira-kira Pak Usman bisa tidak? Oh, boleh, Pak. Kebetulan saya ada waktu kosong nih, Pak. Kira-kira saya bisa bantu apa ya, Pak? Gini Pak, saya ini ada sedikit masalah. Saya pengen menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Nah, mungkin setelah saya cerita dengan Pak Usman, saya dapat gambaran tentang yang akan saya lakukan nanti terhadap permasalahan saya ini. Oh, gitu, Pak. Memangnya ada masalah apa ya, Pak Didi ya? Jadi begini Pak, ada salah satu murid saya yang namanya Jaki. Dia di kelas 11 jurusan animasi. Nah, Jaki ini sering tidak masuk kelas dan nilainya pun kurang. Ya, saya Hmm. khawatir aja, Pak. Ini akan berdampak dengan Jaki terkait dengan kenaikan kelas nanti. Oh, baik. Tadi kalau saya bisa simpulkan, tadi Bapak bilang ada murid yang sering tidak masuk kelas dan nilainya kurang memuaskan ya, Pak? Iya, betul. Eh, apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Pak? Sudah, Pak. Bahkan saya sudah memanggil anak tersebut dan saya menanyakan apa yang menyebabkan dia tidak masuk kelas dan sampai tidak, khususnya hanya di pelajaran produktif gitu. Lalu nih, kalau menurut pengamatan Pak Didi nih, mengapa ya Pak, dia tidak suka dengan pelajaran dari produk animasi? Padahal kan pelajaran produk animasi itu menurut saya kan lumayan bagus Pak buat persiapan masa depannya. Iya, jadi setelah saya mengamati, kemudian lalu menanyakan langsung kepada murid, ternyata murid tersebut merasa kalau dia merasa salah jurusan, Pak. Itu. Padahal saya melihat ada beberapa tugas eh, tugas dia ya terkait dengan editing video itu sangat luar biasa. Namun eh, hanya gara-gara dia tidak bisa menggambar manual, dia merasa kesulitan dan dia merasa bahwa dia eh, sulit buat mengikuti pelajaran produktif animasi itu dan dia merasa menjadi malas dan jarang masuk gitu Pak. Oh gitu Pak. Tadi kalau saya bisa dengar, tadi yang pertama adalah ada Pak Didi sudah bisa menanyakan langsung ke anaknya dan juga dia juga sudah padahal dia sudah bisa mengedit video ya Pak. Padahal Hmm. jadi dia di sini kesulitannya dalam menggambar manual ya sehingga dia Ya, jadi malas. Nah, eh, kondisi ideal apa sih menurut Pak Didi yang Pak Didi harapkan? secara kondisi yang saya harapkan atau kondisi ideal di kelas yang saya harapkan, ya saya berharap murid saya dapat mengikuti pelajaran yang saya ajar, kemudian mendapatkan motivasi yang tinggi lah buat anak tersebut untuk mengikuti kegiatan tersebut, kegiatan pembelajaran. Dan saya juga berharap terutama kepada Jaki, dia juga bisa mengikuti sama halnya dengan murid-murid yang lainnya, Pak. Oke, berarti Bapak berkeinginan ingin Zaki ini belajar seperti murid-murid yang lainnya. Berarti kalau Mm-mm. saya bisa lihat di sini, eh, berarti masalahnya adalah meningkatkan motivasi belajar ya, dan supaya si Zaki ini adalah bisa rajin masuk ke kelas. Nah, kalau misalkan seperti itu, Pak,
eh, hal apa nih yang Pak Didi bisa lakukan supaya Zaki ini bisa motivasi belajarnya meningkat dan juga lebih rajin lagi dalam belajar, Pak? Iya, berdasarkan pengamatan, ternyata yang saya lihat adalah kurangnya dalam metode pembelajaran, Pak. Baik pemetaan berdasarkan kemampuan anak maupun penyampaian yang mungkin terlalu biasa-biasa aja kali ya, Pak, yang saya terapkan gitu. Jadi ke depannya saya akan melakukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, melakukan mencari dan melakukan referensi untuk murid dalam eh, memberikan contoh di pembelajaran itu agar murid tertarik mengikuti pembelajaran, terutama dikaitkan dengan teknologi seperti menggambar dan menggunakan teknologi digital lainnya, Pak. Gitu. Wah, kalau saya dengar menarik sekali tuh Pak, pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital ya Pak. Nah, apakah ada metode yang berhasil Bapak terapkan di kelas Pak? Ya, kalau metode yang saya terapkan kebetulan saya juga sudah menerapkan, Pak, beberapa metode pengajaran. Yang pertama, saya biasanya di pembelajaran itu mengajak siswa untuk belajar atau menggambar di luar kelas. Itu dia kita ajak di luar kelas, kemudian anak itu dilatih untuk menggambar dari benda-benda yang sederhana. Nah, di hasil dari gambar tersebut, nanti saya masukkan ke dalam pembelajaran praktek saya. Kemudian anaknya saya ajak latih apa yang dia gambar, kemudian kita membuat gambar secara digital. Seperti itu, Pak. Nah, dan di situ pun teknik digital itu saya dorong ke anak-anak yang memang secara wawasannya pertama biar dia termotivasi ya, wawasannya keluar dan termotivasi dalam pembelajaran animasi. Segitu, Pak. Wah, luar biasa tuh Pak yang sudah Bapak lakukan nih. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, kalau kita rating nih Pak antara 1 sampai 10, menurut Pak Didi seberapa sih tingkat keberhasilan dari metode itu untuk menarik supaya murid itu lebih termotivasi dalam belajar Pak? Ya, kalau saya lakukan rating ya Pak ya terhadap apa yang saya sudah jalankan metode tersebut, saya yakin dan saya bisa menyampaikan bahwa ratingnya itu di kisaran antara 8 sampai 9 gitu. Karena setelah metode itu saya lakukan, anak-anak itu mulai mulai merasa tertarik, Pak. Tertarik mengikuti pembelajaran karena dia melihat oh lebih menyenangkan gitu. Seperti itu. Wah, baik Pak. Nah, ini kan udah bagus nih Pak, ratingnya di angka antara 8 sampai 9. Nah, selanjutnya apa rencana Pak Didi nih untuk langkah selanjutnya nih? Mm-mm. Kedepannya saya akan melakukan pembelajaran yang menarik, Pak. Kemudian bervariasi terlebih terhadap murid yang merasa bahwa dia salah jurusan. Yang pertama itu. Kemudian saya juga melakukan pengelompokan berdasarkan kemampuan peserta didik. Karena kan di animasi ini banyak turunannya Pak pembelajarannya. Jadi saya kelompokkan mereka berdasarkan mereka mampu ke ranah mana itu. Dan kemudian juga saya akan melakukan pembelajaran yang fleksibel ketika lagi sedang menggambar ya mungkin kalau sudah bosan di dalam kelas saya giring siswa ini keluar kelas dan terlebih lagi saya juga mengharapkan juga eh, akan saya ajarkan tentang teknologi digital menggambar secara digital karena bukan apa dengan hal tersebut yang mereka anggap baru ini akan membuat daya tarik dia belajar semakin tinggi. Dan sampai saat ini juga kan banyak industri kreatif yang membutuhkan desain secara digital. Itu yang akan saya lakukan di kedepannya, Pak.
Wah, kalau saya dengar bagus sekali Pak rancangan dari Bapak untuk menarik murid dia bisa termotivasi. Nah, siapa nih Pak kira-kira yang bisa membantu Pak Didi nih dalam merancang dan menyusun dari pelaksanaan tersebut nih Pak? Ya, kalau yang akan membantu ya, membantu saya dalam merancang ini, yang sudah pasti itu adalah teman rekan sejawat ya Pak ya. Terlebih adalah guru-guru yang mengajar di produktif animasi. Jadi saya akan coba berkolaborasi dengan mereka dalam menyusun rencana tersebut. Kemudian tak lupa juga saya pasti akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan yang paling penting juga adalah berkomunikasi dengan orang tua murid. Karena saya berharap bahwa orang tua murid juga akan paham apa yang akan anaknya lakukan dan apa yang akan disupport terhadap anaknya untuk pembelajaran animasi. Itu sih, Pak. Wah, bagus sekali Pak rencana dan menyusunnya nih Pak. Nah, kira-kira berapa lama nih Pak Didi membutuhkan waktu untuk melakukannya Pak? Ya, sepertinya ini tidak terlalu lama ya, Pak ya. Hal ini akan saya lakukan secepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaian saja yang membutuhkan waktu agak lama. Ya, karena kita pahami eh, segala sesuatunya tidak terjadi secara instan, mungkin akan butuh proses, Pak. Itu. Oke Pak, saya setuju Pak. Jadi memang untuk supaya butuh proses ya Pak. Jadi tidak Mm. instan, kita juga butuh proses. Nah, untuk melaksanakan ini eh, Pak Didi ini mau rencanakan ini gimana nih Pak? Ya, saya akan merencanakan hal tersebut eh, secepatnya, Pak, karena saya berharap murid mendapatkan pembelajaran yang sesuai harapan yang diinginkan. Kemudian saya juga secara tenaga pengajar, Pak, biar murid-murid ini menjadi lebih nyaman, ya ya secepatnya ini akan direncanakan karena ini akan baik buat murid dan buat tenaga pengajar agar mereka termotivasi dan saya pun memberikan yang terbaik gitu buat untuk memberikan mata pelajaran ke siswanya. Oke Pak, berarti poinnya adalah bahwa supaya murid intinya mereka belajar sesuai dengan harapannya. Berarti Mm. supaya mereka tidak salah jurusan lagi ya Pak. Oke, Iya, nah supaya rencana ini dapat berjalan baik, komitmen apa nih yang Pak Didi lakukan agar rencana ini bisa sesuai dengan berjalan dengan baik? iya Pak. Yang pasti komitmen yang akan saya lakukan adalah yang pertama saya harus konsisten Pak terhadap diri saya, konsisten untuk melakukan hal ini secara terus-menerus, kemudian selalu mengupdate segala informasi, kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, dan selalu melakukan refleksi setiap kali habis melakukan pembelajaran, dan selalu memberikan yang terbaik untuk murid agar murid menjadi jadi tergerak untuk terus belajar dan meningkatkan ilmu dan memberikan semangat. Bahwa semua Oke. murid bisa dan mampu, Pak. Intinya saya Hmm. berharap bahwa semua siswa itu bisa gitu. Cuman tergantung bagaimana saya berkomitmen untuk menjalankannya. Itu sih, Pak. Oke Pak, jadi harus komitmen ya Pak. Nah, untuk menjalankan rencana ini, kira-kira dukungan dari pihak lain ada nggak Pak yang Pak Didi butuhkan supaya rencana ini dapat berjalan dengan lancar Pak? Ya, kalau untuk dukungan saya rasa sekolah sudah memberikan semua ya, Pak. Baik Hmm. itu secara moral dan sarana dan prasarana itu sudah diberikan kepada saya, baik dari rekan teman sejawat, kepala sekolah, mereka selalu mensupport untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Menurut saya
yang sangat terpenting adalah dalam diri saya, Pak, ya, dukungan atau, dukungan dalam diri saya untuk saya terus, menjadi lebih konsisten dalam menjalankan program tersebut. Itu sih, Pak. Oh, baik Pak Didi. Semoga Pak Didi bisa konsisten ya Pak dalam menjalankan program Amin. tersebut. Semoga rencana tersebut berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, Ya, siap. bagaimana nih perasaan Pak Didi setelah kita berbincang tadi Pak? Kalau boleh saya tahu Pak. Iya, ini alhamdulillah banget ya, Pak, ya, setelah saya berbincang dengan Pak Usman, rasa perasaan saya ini menjadi yang pertama adalah menjadi lega, Pak, terkait dengan problem tersebut, permasalahan anak tersebut ya bisa terselesaikan dan saya termotivasi gitu. Eee, Masalah ini yang tadinya saya, anggap resah, bimbang, setelah saya berbicara dengan Pak Usman, masalah ini terselesaikan gitu, Pak, dan saya menjadi lebih tenang aja, gitu. Syukurlah Pak kalau begitu. Kira-kira Pak Didi ada hal lain nggak yang ingin Pak Didi sampaikan? Saya rasa cukup ya, Pak, dan saya terima kasih nih sama Pak Usman. Pak Usman sudah mau meluangkan waktu, kemudian berdiskusi dengan saya, sehingga, solusi atau permasalahan yang tadi saya hadapi, ini menemukan solusinya untuk saya dan bagaimana saya harus menjalankannya. Saya rasa, saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa nih, dari Pak Usman, gitu. Wah, saya juga seneng nih bisa dengar cerita dari Pak Didi ya. Semoga kita bisa saling berbagi ya Pak Didi ya. Dan Iya, Pak juga Usman. nanti kita bisa saling sharing, bisa menyelesaikan apa yang kita berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu ya, apa yang sudah kita jalankan di sekolah. Oke, Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Pak Usman. Terima kasih Pak Usman. Ya, sampai jumpa.